Saya bangga dilahirkan sebagai perempuan. Saya bangga dilahirkan dalam keadaan muslim dengan menganut agama Islam. Saya bangga dengan agama saya, di mana agama saya mengajarkan tata cara dan sebagaimana perlakuan khusus yang diberikan kepada kami para muslimah. Wahai saudari, matahari tidak kehilangan keindahannya saat tertutup awan. Begitu juga dengan kecantikanmu yang tidak akan pudar saat engkau mengenakan hijab. Hijab bukan berarti menindas atau mengekang, tapi tentang membebaskan diri dari pandangan mata-mata yang jahat. Kamu tidak harus sempurna untuk bisa berhijab. Islam mengajarkan kamu untuk menutupi, bukan hanya sekedar membungkus. Seorang wanita yang menutup aurat itu ibarat mutiara yang berada di dalam cangkangnya. Hijab tak sekedar pelindung bagi wanita, melainkan menggambarkan seberapa besar kekuatan dan keindahan. Ayo, yang belum menutup aurat, yang belum berhijab, mari kita berhijab dan bangga sebagai muslimah. Hai brother and sister Fillah semua, perkenalkan nama saya Lilis Dahlia. Saya merupakan mahasiswa Prodi Psikologi Islam di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan terkait fenomena-fenomena atau permasalahan yang rasanya perlu kita bahas terkait atau terkhusus kepada kaum hawa. Nah, apa yang akan kita bahas pada kali ini? Aspek apa? Jika teman-teman berkenan dan kepo dengan apa yang ingin saya sampaikan, silahkan terlebih dahulu mohon bantuannya like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran ilallahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur, alhamdulillah wa syukurillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikannya kepada sang pemuda padang pasir bergelarkan Al-Amin, bertitelkan Habibullah, parit panjang Mekah Madinah, intan berlian di dalam syurga, yang menjadi imam di kala salat dan menjadi jenderal di kala perang. Beliau ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman online yang saya banggakan, pada era modern seperti sekarang, tentunya banyak fenomena-fenomena yang terjadi di berbagai kalangan. Makin ke sini, makin canggih. Makin ke sini, teknologi semakin hebat, yang dimana kecanggihan dan adanya teknologi ini tidak memastikan canggih maupun berkembangnya pola pikir atau mindset seseorang. Banyak di antara kita yang secara tidak sadar mengikuti perkembangan zaman dengan bangganya mengikuti perkembangan era modern, namun lupa memperhatikan aspek apa yang diikuti. Apakah aspek tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan yang dimana kita sebagai seorang muslim atau muslimah yang menganut agama Islam, tentunya kita harus menyesuaikan ketentuan apa yang kita lakukan dengan landasan kita, yakninya Al-Quran dan hadis. Nah, di sini fenomena yang paling banyak terjadi yakninya permasalahan terkait cara berpakaian, yang dimana anak-anak zaman now sekarang mengatakan bahwasanya terkait dengan permasalahan style, yakninya pada kaum perempuan atau kaum hawa, yang dimana konsep cantik itu tidak dipandang lagi dengan kebaikan hati. Konsep cantik
enak dipandang, tidak dengan orang yang mampu menutup semua auratnya yang kodratnya dimiliki oleh setiap perempuan. Nah, brother and sister fillah, sekarang cantik itu diartikan sebagaimana gaya berpakaian yang menutup aurat tapi ketat, biarlah kelihatan body asalkan trendy. Tidak hanya pakaian saja yang menjadi titik sorot, tetapi sampai juga dengan gaya berjilbab atau berhijab para kaum hawa atau para muslimah pada era sekarang, di mana seorang muslimah sekarang berhijab tidak untuk menutup dada, tapi bagaimana caranya terlihat yang katanya indah dan mempamerkan apa yang ada. Dengan cara melilitkan ke leher sampai kepada menggantung ke kepala. Jilbab panjang tidak lagi untuk dijulurkan. Jilbab panjang hanya untuk disampirkan. Di mana berhijab tidak lagi untuk etika, namun berhijab bagaimana caranya membentuk suatu estetika. Nah, perlu teman-teman ketahui dan ingat kembali bahwasanya seorang muslimah itu mempunyai batasan-batasan yang dinamakan dengan aurat dari ujung kaki sampai kepada ujung kepala, selain dari wajah dan telapak tangan. Dan sesungguhnya Allah tentunya telah memberikan petunjuk atau informasi terkait dengan tata cara berhijab seorang muslimah sebagaimana terkandung dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut, tentulah brother and sister fillah dapat kita petik informasi bahwasanya bagaimana tata cara berhijab seorang muslimah, yang dimana berhijab itu, berpakaian itu tidak hanya membungkus tetapi menutup, yang dimana menutup itu tidak akan kelihatan apa yang ada di dalamnya. Namun pada saat sekarang ini masih banyak sekali muslimah yang belum mampu menutup aurat, malah mirisnya dengan sengaja memamerkan aurat mereka. Ikutan trendy walaupun kelihatan body, biarlah asalkan trendy walaupun kelihatan body. Nah, sampai mereka diajak berhijab sesuai syariat Islam, itu banyak sekali alasan. Ketika mereka kita ajak, yuk kita mulai memperbaiki tata cara berhijab maupun berpakaian sebagai seorang muslimah, banyak kata-kata yang terlontar, mulai dari berpakaian longgar dan besarnya itu panas,
Berpakaian longgar dan besar itu membuat kita seperti orang tua. Berpakaian longgar dan besar itu membuat kita ketinggalan zaman kuno. Bukannya tidak mau berpakaian atau berhijab dengan tata cara Islam, namun tingkah belum baik. Sampai ada kata-kata, percuma berhijab besar, percuma berpakaian syar'i, namun tingkahnya lebih buruk daripada orang yang tidak berjilbab sekalipun. Nah, mending saya biasa-biasa saja. Nah, di sini brother and sister fillah, konsep biasa yang dimaksud tersebut apa? Apakah biasa mempertontonkan apa yang ada atau biasa mengumbar auratnya? Nah, di sini perspektif yang seperti itu perlu kita luruskan kembali. Mungkin terlupa bahwasanya kita sebagai seorang muslimah ada tuntunan atau pedoman dalam kehidupan. Nah, tidak terkecuali kepada tuntunan dan pedoman untuk kita berhijab dan tata cara berpakaian. Sampai kapan kita menunggu diri kita sempurna terlebih dahulu baru kita berhijab? Bukankah berhijab itu wajib? Nah, orang yang berhijab, orang yang berjilbab besar, itu belum tentu dia lepas dari dosa, belum tentu dia itu sempurna. Tapi bagaimana caranya dia sedikit demi sedikit melaksanakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita kaji kembali bagaimana tuntunan atau pedoman yang sebenarnya terkhusus dengan tata cara berpakaian atau tata cara berhijab seorang muslimah. Tentunya itu juga ada pedoman atau tuntunan kita dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita ingatkan bagi yang punya anak-anak perempuan, yang punya keponakan-keponakan perempuan, yang punya saudara-saudara perempuan, ini bukan hanya tanggung jawab dari perempuan atau muslimah itu sendiri, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.